Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khassana wa adabana bi'adabin nabawiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi hum qadul ummah wa man ba'dahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanan al-kurama, adik-adikku sekalian, kita lanjutkan kajian aswaja kita. Kemarin kita sudah mendiskusikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah pada dasarnya tidak akan lepas daripada cara berpikir ashabul madzahib al-arba'ah, pemilik madhab yang ada 4. Ciri utama daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kesetiaannya untuk mengikuti dalam berpikir akidah menurut dan mengikuti pola fikir daripada Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi dalam pandangan fikih. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan lepas dari mengambil salah satu pendapatnya para imam yang ada 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu pengambilan hukum dari segi atau dari sisi fikih, tidak akan lepas dari salah satu 4 mazhab. Kemudian cara berpikir tentang tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja ini, an-Nahdiyah, tidak akan lepas daripada cara bertasawufnya Imam Al-Ghazali dan Abul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi. Nah, itulah ciri utama daripada kelompok yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin itu sudah kita kaji. Sekarang kita lanjut bahwa kita harus tahu secara bahasa urfi atau secara kalau sudah dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 3 dasar berfikirnya tadi, berfikir fikih berdasarkan pada salah satu mazhab 4, berfikir akidah berdasarkan cara berfikirnya Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, berfikir cara tasawuf berpijak pada cara berfikirnya Imam Ghazali dan Abul Qasim al-Junaidi. Maka dari ketiga komponen itulah kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di dalamnya mengerucut kepada, kalau mau disimpulkan, anna Ahlus Sunnah wal Jamaah kulluhum, bahwa sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah secara keseluruhan
qad ittafaqu ala mu'taqadin wahid. Pada dasarnya satu akidah. Ahlussunnah wal jamaah secara keseluruhan itu akidahnya itu satu, baik yang bermadzhab Hanafi, bermadzhab Maliki, bermadzhab Syafi'i dan bermadzhab Ahmad Hambali, itu i'tiqadnya adalah satu, tentang hal yang wajib bagi Allah itu ada 20, itu sama. Semua pengikut mazhab yang ada 4 untuk urusan akidah, untuk urusan keyakinan itu, karena keyakinan ini berhubungan dengan apa yang wajib kepada Allah, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang wenang bagi Allah. Nah, dalam hal ini pengikut mazhab yang ada 4 itu dalam keyakinan apa yang wajib bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, itu enggak ada beda. Bermadzhab Syafi'i sama i'tiqadnya bahwa Allah memiliki sifat wajib yang ada 20, itu sama. Yang bermadzhab Hambali pun bahwa Allah memiliki sifat wajib sama juga 20. Bahwa Allah mustahil itu juga sama 20, yang mustahil bagi Allah. Bahwa Allah memiliki sifat jaiz, itu jaiznya satu, fi'lu kulli mumkinin, melakukan yang mungkin dan meninggalkan yang tidak mungkin. Nah itu sama, keempat mazhab ini sama. Sifat wajibnya Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1, sifat wajibnya Rasul ada 4, sifat mustahilnya ada 4, sifat jaiznya ada 1, yang kalau digumlah semuanya menjadi aqaid 50 itu. Ini sama semuanya, nggak ada beda. Mulai dari sifat wujud, kudrat, wujud qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyam bin nafsi dan seterusnya. Itu sama, termasuk Allah memiliki sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah memiliki sifat maknawiyah, kaunuhu qadiron, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, sama. Tidak ada beda. Itu pengikut mazhab yang 4 itu, atau Ahlussunnah wal jamaah secara keseluruhan. Untuk akidah dalam hal yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, yang wenang bagi Rasul, dan yang mustahil bagi Rasul, itu semuanya tidak ada beda. Gak ada beda, semuanya sama. Mungkin sebagian kecil ada yang mengatakan begini, sebenarnya cukup bagi Allah itu memiliki sifat kaunuhu qadiron, tak ada sama. Artinya tidak ada ma'ani, yang ada maknawiyah. Jadi nek Gusti Allah itu sudah mendengar, ya berarti punya pendengaran. Jadi sifat ma'ani menurut sebagian kecil dari Ahlussunnah wal jamaah itu ditiadakan. Berarti hanya ada 13. Menafikan sifat ma'ani mulai dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Itu menurut sebagian kecil dari ulama Ahlussunnah wal jamaah itu tidak ada. Ma'ani itu tidak ada, langsung maknawiyah. Allah kaunuhu qadiron, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron. Kenapa? Karena kalau Allah sudah kaunuhu qadiron, Allah itu berkuasa, tentu Allah memiliki kudrat secara talazum, secara keniscayaan. Nek Gusti Allah itu qadiron, Allah itu yang berkuasa, berarti secara otomatis atau secara tidak langsung berarti Allah punya kudrat. Kalau Allah dikatakan kaunuhu sami'an, berarti Allah secara tidak langsung sudah punya sama. Karena begini adik-adikku sekalian, antara ma'ani dan maknawiyah itu ibaratnya begini, seperti kalian punya mata, ini namanya basar, dan kalian bisa melihat
dengan mata itu bisa melihat, maka bisanya melihat disebut kaunuhu basiron. Nah, kan kadang-kadang ada orang punya mata, bola matanya ada, ini samaknya berarti apa namanya, basornya ada, tapi tidak kaunuhu basiron. Banyak kan orang yang bola matanya ada tapi tidak bisa melihat. Ini namanya ada basor tapi tidak kaunuhu basiron. Banyak orang punya telinga, punya kuping. Ini berarti punya sama, ma'ani, punya sama. Tetapi di sisi lain dia tidak sami'an, tidak mendengar. Ada enggak? Telinganya ada tapi tidak bisa mendengar. Ini namanya ada samaknya tapi tidak kaunuhu sami'an. Itu loh. Ada orang punya sama basor kalam, punya mulut. Mulut ini kalam namanya, sifat ma'aninya. Tetapi tidak semuanya yang punya mulut bisa berkata-kata. Ada orang punya mulut tapi tak bisa berkata, bisu. Ini namanya punya kalam tapi tidak kaunuhu mutakal liman. Gitu loh. Jadi intinya ma'ani itu barangnya, kalau maknawiyah itu kerjanya. Barangnya telinga, kerjanya mendengar. Barangnya mata, kerjanya melihat. Barangnya mulut, kerjanya berkata. Makanya ada ma'ani itu barangnya, mulai kudrat, irodat, sama, basor, kalam. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ada 7. Ini namanya barangnya. Ibarat orang cangkeme itu kalam, kupingnya itu sama, matanya itu adalah basor, kemudian apa lagi, ilmu atau apa namanya, pengetahuannya, ilmunya. Banyak orang punya ilmu tapi tidak kaunuhu aliman. Nah ini, punya mata tidak kaunuhu basiron. Nah kalau Allah itu punya dua-duanya. Di samping ada kalamnya juga kaunuhu mutakalliman. Di samping Allah punya sama juga kaunuhu sami'an. Nah karena itulah sebagian ulama mengatakan tidak cukup kalau hanya dikatakan kaunuhu sami'an, kemudian berpedoman lewis sami'an ya mesti punya sama. Tidak cukup. Dalam akidah, dalam bertauhid tidak boleh memakai hujat talazum, keniscayaan, tidak boleh. Ya benar banyak nih, sebuah keniscayaan nek Allah itu mutakalliman berarti Allah punya kalam. Nek Allah itu sami'an berarti Allah punya sama. Maka dengan dikatakan Allah sami'an berarti tidak perlu lagi Allah dikatakan Allah harus memiliki sifat sama. Wis secara talazum, secara saya katakan, secara keniscayaan nek Allah itu sami'an ya mesti punya sama. Maka tak perlu disebut ma'ani itu. Sudah talazum, sudah niscaya. Maka menurut pendapat yang memakai sistem keniscayaan ini, maka sifatnya Allah hanya 13. Sifatnya Allah yang wajib hanya 13. Tidak perlu menuturkan atau menyebutkan ma'ani dimulai dari sama, basor, kalam, mulai dari kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu tidak perlu. Yang ada langsung kaunuhu qadiron, berarti sudah kudrat. Kaunuhu muridan, berarti sudah irodah. Kaunuhu sami'an, berarti sudah sama. Beda kecil saja. Pada dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, atau sifat Rasul yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz itu pada dasarnya sama. Hanya ada beda kecil tadi itu, ada yang menetapkan sifat ma'ani karena tidak bisa dikatakan niscaya dengan sifat maknawiyah. Ada yang membuang ma'ani, cukup menyebut maknawiyah. Hanya ini aja bedanya, bukan yang prinsip, bukan yang prinsip. Jadi untuk urusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak ada beda, tidak ada beda ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah secara keseluruhan, yang bermadzhab Hanafi,
Syafi'i, Hambali, Maliki, nggak ada beda. Nah, wis. Wabil jumlati fahum bil istiqra thalathu tawaif. Saya ini referensinya pakai Kawakibul Lamma'ah. Kawakibul Lamma'ah fi bayani akidati ahli sunnah wal jamaah. Karangannya Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Abu Fadl As-Sinauri. Ya, Abu Fadl As-Sinauri atau Kiai Abu Fadl Senori Tuban. Ini yang mengarang kitab Al-Kawakib Al-Lamma'ah. Ini menjadi dasar kajian kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau, menurut Abul Fadl, wabil jumlah bil istiqra thalathuna tawaif, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau mau diteliti, kelompoknya ini, kalau mau dikelompokkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di dalamnya ada 3 kelompok. Ini yang perlu ya. Di dalamnya akidah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau mau kita teliti ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok Ahlul Hadis. Ahlul Hadis, kelompok yang apa namanya? Menekuni, yang apa namanya? Berfikirnya hanya fokus urusan hadis. Dalam hal apa? Dalam hal ini hadis yang sahih atau yang tidak sahih, ini riwayat yang makbul, ini yang riwayat yang bisa diterima dan riwayat yang tidak bisa diterima. Ada dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang hanya orientasinya menekuni hadis tok, macam Imam Bukhari, Imam Muslim, macam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Yang bisa dikenal Ashabus Sunan, pemilik para sunan. Nah, ini orientasinya, kesehariannya, kajiannya tentang hadis. Ini juga bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, semacam Imam Bukhari. Trennya setiap hari yang ditekuni adalah tentang meneliti tentang hadis. Hadis terus. Hadis ini mencari dawuh-dawuhnya Nabi yang pernah didengar oleh para sahabat. Imam Bukhari itu kira-kira sekitar tahun 300-an Imam Bukhari itu. Beliau bekerja keras untuk menggali hadis-hadis Nabi dari para tabi'in. Ya, digali. Sebab ini kalau tidak dikumpulkan hadis-hadis Nabi ini nanti banyak yang hilang. Jadi beliau berpindah dari satu negara ke negara yang lain, mendengar di sana ada tabi'in, santrinya sahabat. Beliau kunjungi. Beliau bertanya, dari tabi'in ini pernah mendengar apa dari sahabat tentang Nabi? Oh, saya pernah mendengar ini dari guru saya seorang sahabat. Sahabat mendengar langsung dari Nabi. Ditulis oleh Imam Bukhari. Sebelum menulis beliau masih sholat 2 rakaat di Masjidil Haram untuk beristikharah. Apakah hadis yang beliau terima dari tabi'in ini benar dari Rasul? Beliau sholat 2 rakaat beristikharah, baru ada petunjuk dari Rasulullah, ini benar dari Rasul, maka ditulis. Jadi itu kemudian muncul kitab 4 jilid yang namanya Kitab Bukhari. Itu beliau tidak tanggung-tanggung mencari di mana ada tabi'in dari negara manapun dia kunjungi. Beliau bertanya, mendengar apa tabi'in ini dari sahabat? Oh, mendengar ini dari sahabat ini. Sahabat ini mendengar dari Rasul. Dia tulis, sebelum ditulis ditetapkan sebagai hadisnya beliau sholat 2 rakaat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah apakah ini benar hadisnya Rasul. Kalau sudah ada isyarat petunjuk baru ditulis, sehingga akhirnya tercipta atau terbentuk, terwujud kitab besar tentang hadis, yaitu namanya Kitab Bukhari yang ada 4 jilid.
itu setiap harinya hanya mengkaji hadis, orientasinya hanya hadis. Dan mereka bukan di luar Ahlus Sunnah Jamaah, bukan. Mereka bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya orientasi berfikirnya setiap kesehariannya adalah tentang hadis. Ada Imam Muslim, ada Imam Turmudi, ada Imam Nasai, ada Imam Abi Dawud. Ada 7 itu ya, ada 7 itu yang terkenal ya. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah. Satunya siapa lagi? Ahmad bin Hambal. Ada 7 ini. Ini yang orientasinya adalah tentang hadis toh. Makanya orang menyebut standar utama dalam menetapkan syariat di samping kan dari Al-Quran dan dari hadis. Hadis yang mana? Hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, itu standar utamanya. Kemudian yang kedua standarnya adalah imam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau ada orang berkata dasar berfikirnya Islam adalah Quran dan Al-Hadis. Kalau Quran sudah jelas, sudah pakem. Kalau hadis ini kan dari banyak sahabat dikumpulkan hadisnya Nabi. Yang mengumpulkan pun bukan sahabat tapi tabi'in, sudah generasi kedua ketiga, mendengar dari sahabat dari Rasul. Ini yang paling valid untuk bisa dijadikan sebagai dasarnya berfikir syariat adalah yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Walaupun tidak menafikan hadis lain yang riwayatnya Imam Ahmad, riwayatnya Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Nah, ahli hadis semuanya adalah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kan tadi ada 3 kelompok di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kelompok kedua yaitu kelompok yang Ahlun Nazar al-Aqli was-Sina'a al-Fikriyah, yaitu orang-orang yang orientasinya adalah tentang mencari dalil-dalil akli dan kerja positifnya daripada pikiran, atau yang disebut ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ulama yang mengkaji tentang akidah, tentang tauhid ini, dasar utamanya adalah akal yang tidak berseberangan dengan Quran hadis. Kalau ada hadis dan Quran, ya Quran dan hadis juga dijadikan dasar asal bisa diterima oleh akal. Jadi standar utamanya ahli tauhid yang berfikir tentang akidah, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, ini kan orientasinya tentang akidah. Dasar berfikirnya tidak semerta-merta hanya Quran hadis, enggak. Quran hadis yang bisa diterima oleh akal, dan akal yang selaras dengan Quran dan hadis. Jadi beda dengan fikih. Beda dengan fikih. Nanti kelompok ahli fikih ini dasarnya hanya as-sam'iyat. As-sam'iyat ya. Sam'iyat itu apa? Isinya Quran dan al-hadis. Tapi kalau akidah enggak, masih menggunakan akal yang selaras dengan Quran hadis atau yang tidak berseberangan dengan Quran hadis, juga tidak menafikan Quran hadis, berpegangan pada Quran hadis tapi yang bisa diterima akal. Apa ada Quran hadis yang susah diterima oleh akal? Secara kasat mata susah diterima? Ada. Contohnya begini, yadullahi fauqa aidihim. Nah, dalam Quran ada yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan manusia. Ini kalau dimaknani sepintas secara akal susah nerima. Kalau Allah punya tangan berarti ada ukurannya. Tangannya besar, panjang atau bagaimana? Nah, coro akal tidak masuk. Kalau Allah ini punya tangan akan sama dengan makhluk. Berarti lek ngono, kata tangan sebenarnya bukan bermakna tangan. Akal tidak nerimo kalau dimaknani tangan, gitu loh.
Nah ini namanya Quran tidak bisa diterima, makna zahirnya tidak bisa diterima oleh akal. Maka ahli tauhid tidak menerima semerta-merta arti lahiriahnya saja. Ya tangan tidak. Yadullah dimaknani kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Berarti Quran yang tidak bisa diterima makna lahiriahnya oleh akal, maka akan disinergikan dengan akal. Oleh ngono maknane yadullah bukan berarti makna tangan. Karena kalau dimaknani tangan berarti Allah punya tangan. Lek duwe tangan berarti ada ukurannya, besar atau kecil. Kalau sudah diketahui ukurannya berarti Allah ada batasnya. Iya kan? Padahal Allah tidak bisa, la yuhituhu syai'un, tidak bisa diukur oleh sesuatu. Akal tidak bisa menerima yadun di mana di tangan. Maka akal menselaraskan Quran itu dengan makna yang bisa diterima akal, bahwa yadun artinya kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Lu lek ngono, maka Quran ini menjadi benar selaras dengan akal. Nah inilah ahli tauhid itu begitu cara berpikirnya. Jadi menggunakan akal sehat untuk menselaraskan arti Al-Quran yang tidak bisa diterima akal akan diselaraskan oleh akal. Contoh lain, Innallaha 'alal arsy ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kata Al-Quran bahwa Allah Zat Rahman itu istawa, menempat, 'alal arsy, di atas arasy. Makna lahiriahnya Allah Ar-Rahman yang memiliki sifat Rahman, istawa 'alal arsy, menempat di atas aras. Loh, lek Gusti Allah manggon di atas aras, berarti arasnya kan luwih gede tinimbang Allah. Kaya pengen manggen di amben, ambene luwih gede. Kaya pengen duduk di atas kursi, kursinya harus lebih besar. Lek Gusti Allah manggon di atas aras, berarti arasnya Allah lebih besar. Lek ngono ono makhluknya Allah yang lebih gede daripada Allah. Nek Allah manggen di atas aras, terus arasnya sapa sing gawe? Sing gawe Allah. Misalnya, lu kok gedean antara Khalik dengan makhluk? Maka ini mustahil menurut akal. Berarti maknanya istawa bukan manggon. Maknanya istawa diselaraskan dengan penerimaan akal. Lek dimaknani manggon, mustahil Allah manggon. Maknanya istaula, menguasai, memiliki kekuasaan terhadap aras, seperti Allah memiliki kekuasaan terhadap bumi, seperti Allah memiliki kekuasaan terhadap langit. Allah pun istawa 'alal arsy, memiliki kekuasaan terhadap aras. Loh, lek dimaknani ngono akal nerimo. Makanya ahli tauhid tidak hanya menerima Quran apa adanya, tapi diselaraskan dengan akal. Akal pun dipakai standar sepanjang tidak berseberangan dengan Al-Quran. Berarti dasar berfikirnya ahli tauhid ini adalah menggunakan dua pendekatan. Pendekatan dalil sam'i yaitu Quran dan Al-Hadis, dan pendekatan dalil akli memakai akal yang sehat. Maka ahli tauhid itu disebut ahlul fikri wal akli. Ahlul akli kenapa? Karena memang berpikirnya berpijak kepada akal yang selaras dengan Quran dan menerima Quran yang selaras dengan akal. Itu tidak hanya Quran hadis toh. Ya, ini dalil sam'i namanya. Quran hadis ini dalil sam'i. Tetapi mereka juga menggunakan akli. Makanya kelompok kedua ini disebut ahlul aqli wal fikri, yaitu yang berorientasi, yang mengkaji tentang akidah, tentang keyakinan. Dan itu juga bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Kedua kelompok ini dimotori oleh Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Kalau hadis tadi ada yang dua yang memotori, Bukhari dan Muslim. Yang keempat yaitu yang ketiga as-salisatu ahlul wujdan wal kashfi.
Ahlul wujdan wal kasyfi ini berarti adalah ahli thariqah, ahli tasawuf. Ahli tasawuf atau orang menyebut ilmu hakikah. Lah fikih masuk di mana? Masuk di hadis tadi. Karena dasarnya fikih adalah Quran dan hadis, berarti masuk dalam ahlul hadis. Kalau akidah masuk dalam ahlul fikri wal aqli. Kalau ahli tasawuf, orang para walinya Allah, thariqah, ahli thariqah, ini masuk dalam kategori ahlil kasyfi wal wajdi wal wujdan, yaitu kelompok yang memiliki kelebihan ini tersingkap, memiliki kelebihan tersingkapnya sesuatu yang gaib. Tersingkapnya sesuatu yang gaib ini biasanya dimiliki oleh ahli thariqah. Macam ahli thariqah yang ada di NU adalah thariqah Mu'tabaroh, yang ketuanya atau pimpinan tertingginya adalah Al-Habib Lutfi bin Yahya, Al-Habib Lutfi bin Yahya bin Hashim dan seterusnya. Nah, ini mereka kelompok dalam kesehariannya adalah semuanya yang ada ini adalah yang gaib bagi orang lain, al-kashfu. Sehingga kadang-kadang kan wali itu, para walinya Allah itu kadang-kadang sudah bisa membaca sesuatu sebelum terjadi. Apa bisa itu? Bisa, karena ini termasuk al-kashaf. Kashaf itu terbuka. Hal yang tadinya tertutup bagi orang lain, bagi dia menjadi terbuka, al-kashfu. Wal wujdan, koyok Kiai Hamid kan pernah ceritanya Kiai Hamid itu kan. Nah, ini bukti kalau ahlul kashfi wal wujdan itu ada. Pernah ada dulu termasuk saya yang mengalami juga ketika saya akan mondok tahun 1981. Saya mau mondok ke Ploso. Oleh ibu saya disuruh mondok ke Ploso. Terus akhirnya karo ibu, karo umi didhawuhi, kowe sowan nang Romo Yai. Nah, biasanya kalau manggil Kiai Hamid itu wong biyen itu Romo Yai. Sowan nang Romo Yai nak, melok ngaji dino Ahad mari subuh. Hari Ahad mari subuh saya disuruh ikut ngaji nang pondoke Kiai Hamid. Waktu itu malah melok wong Teguhan. Cak Basori Alwi yang punya madrasah di Teguhan itu. Mungkin sampean sik nututi Cak Basor ya, Basori Alwi yang punya madrasah apa di Teguhan itu. Madrasah apa di Pateguhan Timur, Pateguhan Barat. Nah, saya diajak beli, saya suruh ikut dia, Pak Cak Basor di Basor, karena dia memang santri Salafiyah. Nek Ahad itu ngaji dari rumah ngaji ke pondok. Nah, saya disuruh ikut. Di kamari pengajian kan di musolanya itu, musolanya Kiai Hamid, salaman kabeh. Masuk karena saya oleh ibu disuruh pamit dan gawani duit 1000 waktu itu. 1000 untuk salaman ke Kiai Hamid. Akhirnya tak aturno salaman, duit 1000 itu besar waktu itu. Cara saiki 1.000 lah. Diterima, saya disangoni 1.000 pisan. Aku disangoni 1000. Beliau dawuh gawe sangune mondok. Padahal saya belum matur. Gawe sangune mondok. Tiba-tiba setelah memberi uang saya 1000, saya diberi, beliau mengambil dari dalam jubahnya. Jadi tangannya dilebok nang jero jubah ini. Mengambil kitab Alfiyah Ibnu Malik, Nazom Alfiyah Ibnu Malik. Kan Pondok Ploso itu terkenal dengan Alfiyahnya. Saya disuruh mondok ke Ploso oleh ibu. Enggak matur kepada Kiai Hamid. Tiba-tiba si Hamid nyangoni 1000, beliau dawuh gawe sangune mondok. Mari nunjuk astane mlebu nang jero jubah. Sae jubah sing bagian dalam itu ditokno Nazom Alfiyah. Beliau dawuh diapalno iki ya. Alfiyah iki diapalno. Besok lek khataman ndek ngarepe Romo Yai. Nah, beliau bilang gitu. Besok lek ngatamno ndek ngarepe Romo Yai. Tak terima. Pikiran saya waktu itu
Ya biasa-biasa saja. Ternyata ini sebenarnya bukti bahwa beliau kasyaf. Walaupun saya ndak matur akan mondok ke Ploso yang terkenal dengan Alfiyah, tapi beliau sudah memberikan jawaban kilo sangune ke inadom Alfiyah. Kan berarti sudah tahu kalau saya akan mondok ke Ploso. Yang ajib beliau dawuh diapalno engko lek wis khataman ono ndek ngarepe Rama Yai. Ono duduk ndak bilang ndek ngarepku, ndek ngarepe Rama Yai. Akhirnya saya mondok 1 tahun, mondok 1 tahun pertama saya kelas 1 sanawiyah. Tahun kedua saya masuk kelas 2, naik ke kelas 2. Di Ploso itu kalau sudah kelas 2 mulai menghafal Alfiyah untuk persiapan kelas 3 Alfiyah. Jadi setengah tahun perjalanan kelas 2, oleh setengah tahun saya sudah memulai menghafalkan Alfiyah. Karena Imriti maksud sudah hafal. Imriti maksud itu kelas 2, kelas 3 Alfiyah. Oleh setengah tahun teman-teman santri sudah memulai menghafal Alfiyah, termasuk saya. Setengah tahun itu di kelas 2 oleh setengah tahun wis kangge persiapan Alfiyah ngapalno. Kelas 3 syaratnya masuk kelas 3 harus punya nadhoman Alfiyah 750. Sebelum masuk sudah harus punya nadhoman Alfiyah 750. Akhirnya ngapalno. Di Ploso itu kalau malam jam 11 malam itu listrik mati. Listriknya pakai diesel. Kalau jam 11 mati diganti lampu petromak, lampu strongking. Lampu strongking, tahu strongking ya? Itu diseret di Solo dalan dukur. Tadi gawe sekedar padang remeng-remengi pondok. Jadi di koyo speaker ngono dukur strongking. Gawe madangi pondok. Ya padang remeng-remeng itu, gawe istilahnya matahari apa? Bulan gawenan. Nah, kalau sudah jam 11 saya ini karena lampu sudah mati, saya ngapalno Alfiyah itu jam 11. Di pesareane Romo Kiai Jazuli. Saya ke pesarean. Ya peteng wong pancene lampune mati. Nah, saya biasanya nggawa korek itu, korek sret. Ya korek sret itu lek ngapalno. Nek ngapalno nggawa korek sret itu. Jadi Alfiyah tak buka untuk membaca. Saya pakai lampu, pakai korek sret. Tak padangi, tak woco, ambil tak apalno, tak woco ambil tak apalno. 1 bed, tak woco tak apalno. Engko lek wis panas tak gua. Kan korek sret itu kan lek wis menang pangan panas kan, tak gua. Lo itu 1 sudah langsung hafal. Jadi sak korean sret ambek gawe madangi qala Muhammadun wa Muhammadun khairu maliki tak bulan baleni panas tak gua sudah hafal 1 bed. Untuk bed berikutnya nyumet meneh, bed seterusnya tak woco sampai panas tak gua hafal wis. Jadi kadang-kadang satu majelis saya duduk itu sekali duduk kadang-kadang oleh selawi bed ini. Nah, karena modal korek entek korek sasret oleh sak bed mesti itu. Entek sak bed sak korek saya oleh sak bed. Andai kata saya bisa, saya mau bukan saya bisa. Mungkin Alfiyah itu hanya beberapa hari sudah hafal. Tapi sengaja saya perlambat oleh teman-teman itu sehari itu biasanya oleh 5. Teman-teman itu pada umumnya lek ngapal sedino iku 5 bed. Sedino 5 bed lancar. Meneh nambahi 5 meneh. Begitu. Biasanya 8 bulan baru habis 1000 bed itu. Saya satu majelis umpama nggo korek sret isine 50 iso oleh 50 tau sak lungguhan. Lek digawe sedina 50 dibagi saya bukan berapa hari sudah lunas. 10 hari sudah selesai. Ya, 20 hari lah, 20 hari sudah selesai. Kalau sehari 50. Dan itu bisa saya lakukan. Tapi saya malu. Karena roto-roto teman-teman itu sedino 5. Jadi akhirnya ya saya nyantai. Wabe ngoyo lek ngapalno aku ndak. Engko lek soleh ada konco-konco soleh selawe 5 dino kan oleh selawe. Saya nambah lagi. Sak majelis selawe. Marun 5 dino meneng wis enggak ngapalno. Nah, itu barokah daripada kitab Alfiyah yang diberi Kiai Hamid. Jadi akhirnya saya khatamkan hanya dalam waktu itu 70 hari.
70 hari. Kalau mau dipaksakan ya bukan dipaksakan, asal gelem sedino 50, rong dino kan 100. Berapa hari itu mean? Akan habis itu sudah alfiyah. Tapi saya pakai 70 hari. Teman-teman 7 bulan. Nah ini karena pengaruhnya Kiai Hamid. Nah ini namanya ahlul kasfi wal wujdan. Ada memang ahlul kasfi wal wujdan itu. Ada Pak Suudi, kepala desa Wonosari dulu. Sekarang masih hidup beliau, Ustadz Suudi Wonosari. Dulu pernah jadi kepala desa. Sebelum jadi kepala desa mau disuruh nyalon oleh masyarakat untuk nyalon petinggi, sowan nang Kiai Hamid. Atene matur oleh apa ora tene nyalon petinggi. Wong beliau itu guru di madrasahnya Kiai Wahid, pondoknya Kiai Wahid. Beliau guru madrasah. Oleh masyarakat suruh nyalon petinggi. Karena dulu itu wong biyen niku lek kate melakukan sesuatu mesti sowan Romo Kiai Hamid. Ustadz Sudi sowan Kiai Hamid belum matur dipanggil. Ini Pak Inggi, ini Pak Inggi. Belum matur ini. Ini Pak Inggi, ini. Padahal di belakang, ya pas akad begitu itu sama dengan saya. Setelah ngaji dipanggil, Pak Inggi itu. Ngaji gini, Pak Inggi. Jadi Pak Sudi, loh, berarti aku oleh nyalon petinggi. Jadi aku iki wis mantep wis akhirnya nyalon. Ya dadi temenan. Nah kenapa? Wis diisarai Pak Inggi. Kok weruh durung matur durung apa. Lah ini namanya ahlul kasfi wal wujdan. Sudah tersingkap sebelum sesuatu itu terjadi. Namanya. Nah, ada kelompok-kelompok yang begini ini ada kan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jadi lengkap, ono sing ahli hadis, ahli Quran yaitu para fuqaha, ono sing ahli tauhid yaitu dua imam tadi Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, ono sing bagian ahlul kasfi wal wujdan, koyok Imam Ghazali atau Ila Sakandari, koyok Fudail bin Iyad, banyak kalau mau dibaca. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya kan? Nah, seperti itu, seperti ayam sudah jadi tulang-tulang wis mari dipangan. Wak pitike lho, semari dipangan wis entek kari belung-belunge tok. Ana wong wedok ngirim anake mondok nang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan, anaknya wong wedok, wong bapake ndak ono mati. Di rondo ini mondok no anake nang Syekh Abdul Qadir. Waktu pertama kali mondok Syekh Abdul Qadir dawuh, lek mondok iku gak oleh mangan iwak sing asale urip. Gak oleh mangan iwak sing asale urip. Berarti iwak pitik gak oleh, iwak laut gak oleh. Sing ndak urip tok berarti apa? Tempe, tahu kan ndak urip itu asale. Ya, lek jarine gurami ndak oleh wong pernah hidup. Lho santri iki diomongi kowe lek mondok nak lek hasil supaya tirakat ya ndak oleh mangan iwak sing asale bernyawa. Ndak oleh. Berarti nopo ya pokoke sing asale bernyawa. Ono sate wedhus gak oleh melu mangan kon. No sate kambing, sate sapi ndak oleh. Wak gurami ndak oleh, wak pitik ndak oleh. Sing oleh napa? Endok angsal yai, oleh lek endok. Endok kan ndak urip asal. Cuma metu teko hayawan yang hidup. Lek endok oleh. Wah, akhirnya wis tirakat temenan. Ibuke lek ngirim tahu tempe tos. Lho kok ndilala ibuke tepak ngirim sawan Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir mangan sate, mangan iwak pitik sembarangan. Sang ibu ini protes sampai anak ya. Yai, tirose mboten oleh mangan iwak sing teko asale sing bernyawa. Lan jenengan kok wak pitik entek, wak wedhus entek. Niku lak bernyawa kabeh. Jarine wong rondo iku mang protes. Anak kula kuru kaya ngeten lak gara-gara mboten maem iwak wedhus ambek pitik malih mboten bergizi. Kuru kaya ngeten. Akhirnya jare Abdul Qadir, "Bu, anak sampean iki besok oleh mangan iwak pitik, iwak syukur iso kaya kula." Napa? Niki belung-belung niki nggih, tilakipun kula tedhok kari belunge pitik. Kelumpukaken lagi. Kelumpun nambe ibu iku belung-belunge pitik. Marung Syekh Abdul Qadir dawuh, "Ya idzam kumi bi idznillah."
Wahai tulang-tulang, bangkitlah kamu atas izin Allah. Tulang-tulang itu wow, pokok cepet mau wujud pitik. Urip maneh fasohat keluruk pitike. Keluruke di manakib kan ada. Keluruke maca kalimat tauhid wa syabdul qadir waliyullah. Nah, anak sampean lek pun iso ngeten, Bu, besok oleh mangan iwak pitik. Lek sik dereng saged ngeten, ndak oleh. Akhire kon wis iso le, dereng, Bu. Ya wis, lek ngono kon ndak oleh mangan koyo ngene. Berarti tirakat terus sik kon tempe tahu tok. Nah, inilah jadi lek kepingin dadi ahlul kasfi kaya Syekh Abdul Qadir, ya aja mangan hayawan sing bernyawa asale. Jadi kudu tirakat saiki golongane sing ndak bernyawa, ndak punya ruh. Yang ndak punya ruh ya tahu, tempe, klothon ndak oleh, pernah hidup kok. Iya kan? Ya golongane sawi, kangkung itu wis ngono tok iku. Tirakat. Lah kon enggak bendino mangan sing bernyawa. Kapan dadi kaya Syekh Abdul Qadir? Ya kan? Nah, ini namanya ahlul kasfi wal wujudan. Guru saya Kiai Hamim Jazuli tidak pernah tidur sepanjang hidup. Tidak pernah tidur sepanjang hidup. Tidurnya hanya sambil duduk. Beliau Kiai Hamim Jazuli atau yang dikenal dengan Gusmi Ploso tidak pernah tidur. Setiap waktu, setiap hari, siang malam keliling numpak sepeda Binter Mercy. Dulu ada Binter Mercy, Binter Kawasaki Mercy besar. Nanti masuk ke istana Jogja, datang pagi, pulang, pindah ke istana Solo, pindah ke Cirebon, sepedaan disetir-setir dewi. Setiap hari, malam hanya menjenguk kiai, menjenguk bunyai. Datang di pelosok ke dalam cuma hampir 10 menit masuk ke dalam, keluar lagi. Pokoknya uripe ndek ndukur sepeda motor. Jadi istilahnya kata kiai, kata saudara-saudaranya Kiai Hamim, kata saudaranya Gusmi, Kiai Huda, Kiai Tin, jari Yaitan mbek Yaitin, Gusmi iku wali tapi wali sing soro. Ndak lungguh jrek nerima tamu, enggak. Tapi keliling sayahin, keliling ke seluruh penjuru Nusantara. Makanya kerajaan manapun pernah disinggahi, bahkan kenal akrab. Di Solo pun beliau sangat dikenal di Keraton Solo. Hamengkubuwono ke-10 yang di Jogja, yang hari ini jadi gubernur Jogja, itu adalah teman dekat atau santrinya Gusmi. Kalau kholnya Gusmi mesti rawuh. Nah, terus kemudian Hadiningrat yang ada di Keraton, tadi yang Jogja ya, yang Solo Hadiningrat itu juga kenal sama Gusmi. Ini wali-wali yang melarat, ahlul kasfi wal wujdan. Biasa. Nah, saya pernah didhawuhi, Gus, mondok iku lek dolong kerasan ndak oleh boyong, lek wis kerasan boyongo. Itu pernah dawuhnya Gusmi ke saya. Waktu awal mondok oleh seminggu saya ketemu Yai Mi dawuh, Gus, iki bocah anyar to kowe? Nggih. Saking ndi? Pasuruan. Kudu iso kaya Yai Mat Lebak. Nah, itu dawuhnya Gusmi ke saya. Mondok iku lek durung kerasan enggak oleh boyong, lek wis kerasan boyongo. Ayo coba. Lek durung kerasan ndak oleh boyong. Nek wis kerasan boyong, kan kualik. Waya lek ndak kerasan kan boyong. Nah, iki daune Gusmi, lek durung kerasan enggak oleh boyong, lek wis kerasan boyong. Saya pahami, opo karepe ndak paham. Terus saja saya mondok. Begitu saya ngajar di pelosok itu saya diangkat jadi guru. Begitu saya jadi guru, oleh setahun guru pertama, guru sipir awal, kelas pertama. Tahun kedua naik drastis masuk ngajar kelas 2 Sanawi. Tahun ketiga saya ngajar kelas 3 Sanawi Alfiyah. Nah, pada waktu ini guru favorit yang kelas 3 ini. Kalau guru kelas 3 itu kelas favorit di pelosok itu. Gurunya pun juga pilihan. Saya masuk ngajar kelas 3 di tahun ketiga. Nah,
Santri-santri itu di pelosok itu lek mulai engko mari mulai sawan nang gurune nggo rokok. Mulai sawan guru nggo rokok. Di pelosok kan pulang itu bebas. Ono acara apa di rumah mulai pamitan nang guru, biasa muline balike sawan meneh nggo rokok. Dadi rokokku buak ndak tau entek. Sampai melek sak guloe lengkap wis. Kotak ayu sampai penuh rokok itu. Rokok dudu sing murah yang waktu itu diplomat, rokok diplomat. Saya rokokan diplomat waktu itu. Apa diplomat itu rokok anu, ya diplomat ya tahu. Mereknya apa itu rokoknya kok lali. Diplomat pokoknya wis. Nah, itu paling keren waktu itu rokoknya diplomat itu. Nah, itu buat sak kotak itu. Sampai gante-ente. Akhirnya saya kerasan mondok itu. Kiriman ndak tahu kalong. Wis maem dijamin arek sowan nggawa rokok, nggawa melek, nggawa susu. Akhirnya kerasan. Saya baru ingat jawone Gusmi. Loh, biyen Gusmi dawuh mondok lek kerasan, lek durung kerasan ndak oleh boyong. Nek wis kerasan kongkon boyong. Waduh. Aku saiki wis kerasan mondok. Sebabnya sembarangan ono, nggak pernah tuku. Berarti aku kudu boyong wis. Saat ini saya harus boyong. Temenan wis, saya pamitan ke ibu njaluk rabi. Nah, bab di pelosok lek boyong repot lek gak rabi. Lek wis rabi baru oleh boyong. Akhirnya matur ibu, "Mi, kula kawit rabi pun." Kok moro-moro rabi? Kula pengin boyong. Lho kok moro boyong, Nak? Sebab tirose Gusmi singen lek pun kerasan kula kengen boyong. Sakniki kula pun kerasan. Kok kerasan piye to karepmu? Nggih mboten nate tumbas sembarangan. Rokok kata, melek kata, sembarangan wonten. Jadi kula kerasan di pondok. Niki pun ngendikane Gusmi pun tutuk wayahe kula. Jane kudu boyong. Pamitan njaluk umi. Ya wis rabi ya rabi, ndolek wis akhire nemu. Ya bojoku itu wis akhire. Saya nikah pamitan nang guru nang pelosok, saya boyong dengan alasan mau nikah. Kok dilala persis hari pernikahan saya pas hari sedon wafate Gusmi bareng persis. Saya hari Senin, hari Ahad ya saya nikahan, Gusmi Ahad sore meninggal. Maka saya masih di pelosok malam Ahad itu. Selesai pemakaman Gusmi jam 12 saya pulang ke Pasuruan, nyampe di rumah jam 4, paginya jam 7 saya nikahan. Persis ngendikane Gusmi lek wis kerasan boyong. Adi saya kerasan saya boyong, Gusmi boyong pisan. Pulang ke rahmatullah. Nggih mungkin ini ada. Jadi kalau ekholnya Gusmi yang ke-30, saya berarti ulang tahun pernikahan saya yang ke-30. Nah, inilah ahlul kasfi namanya. Ahlul kasfi wal wujudan. Itu ada. Yang tidak percaya ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ono kan tidak percaya wali. Nah, ini bukan ahlus sunnah jamaah. Karena ahlus sunnah jamaah ada 3 itu komponennya. Ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran. Yang kedua ahli tauhid. Yang ketiga ahlul kasfi wal wujudan. Inilah yang membedakan ahlus sunnah wal jamaah dengan yang lain. Wes, saya pikir nanti akan dilanjut. Idenya apa cuplikan pengajian yang akan datang. Bagaimana dengan orang yang mengatakan saya tidak ikut mazhab tapi saya langsung Quran hadis. Nah, ya kan? Kan ada yang begitu. Saya tidak akan ikut mazhab, saya langsung ke sentralnya Quran dan hadis. Apa yang begini ini bisa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, menafikan mazhab 4 karena langsung kepada Quran hadis. Ya ini yang sering kita perdebatkan. Nah nanti jawabannya pada pengajian yang akan datang. Ini cuplikannya biar kamu penasaran gitu. Kan telenovela kan begitu biasa. Koyo sapa jenenge iku? Kian Santang itu kan. Kan dicuplikane sing akan datang kan ditampilkan dulu. Akhirnya sing delok ndak mau kek leren meneh delok maneh. Begitulah kira-kira. Saya pikir ini muka-muka dari ilmu sing manfaat. Mohon maaf tadi saya agak terlambat. Mohon maaf. Saya pikir ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah akrimna
binuril ilmi wa judatil hifdzi wa sur'atil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya Allah waftah lana abwaaba jannatika ya Allah waftah lana abwaaba ridhaka ya Allah Allahumma khtim lana bisa'adatil kubra allati khatamta biha li anbiya'ika wa awliya'ika wa ulama'ik waj'alna indal mauti natiqina bisyahada alimina biha mu'taqidina laha wa thabbitna bil qawli thabit Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.